Mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Sadbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Sadbor dan tim-tim Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor tidak bekerja sama dengan Judai ya. Jadi teman-teman, jadi Sadbor mau klarifikasi ini ya. Kalian udah tahu kan ditangkapnya Sadbor joget oleh polisi, ini kasihan atau emang pantas nih? Oke, jadi baru-baru ini ya Sadbor yang suka live joget di TikTok akhirnya ditangkap oleh polisi karena diduga mempromosikan Judai. Tapi dalam hal ini ada dua hal yang harus kita bahas ya, antara kasihan atau emang pantas. Oke, yang pertama dari sisi kasihan, mungkin si Sadbor ini niatnya nyari duit aja nih. Dan diketahui juga ya, jogetan dia di live TikTok itu sudah mempengaruhi banyak orang. Bahkan orang-orang di kampungnya itu juga ikut merasakan manfaatnya. Bisa cukup mengurangi beban orang-orang yang pengangguran di sana. Cuman sekali lagi, cara Sadbor ini juga banyak yang nggak suka. Tetapi di sisi lain, si Sadbor ini yang diduga pemiliknya nama Gunawan termakan oleh kecerobohannya sendiri. Walaupun si Sadbor ini sudah klarifikasi bahwasanya dirinya nggak mempromosikan Judai, tapi ada banyak bukti nih video beredar pada saat dia live itu beberapa kali nyebut platform Judayana online tersebut. Jadi di satu sisi ya kita nggak bisa kasihan juga, karena kalau dia mempromosikan Judai, ada banyak ribuan orang yang akhirnya tertipu oleh Judai online. Dan pada akhirnya kalau banyak orang yang akhirnya tergiur Judai karena promosi dari si Sadbor ini, ujung-ujungnya ya masyarakat kita juga yang rugi, karena memang bisnis Judayana ini sangat-sangat meresahkan ya. Apalagi yang lebih parah, ada pegawai Komdigi yang ternyata malah melindungi situs Judai. Ini kan konyol. Gimana menurut kalian? Dan Sadbor pun dan sama karyawan-karyawan Sadbor pun sudah berusaha menghilangkan atau memblokir akun-akun mereka, tapi mereka tetap saja masuk. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat, itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar ya. Jadi Sadbor dan karyawan-karyawan Sadbor dan tim-tim Sadbor mau klarifikasi bahwa yang mengatakan bahwa Sadbor bekerja sama dengan Judai itu tidak benar. Jadi Sadbor ucapkan sekian, terima kasih. Waduh. Bapak Peloki lagi gacor guys. Ya di linknya ada di Google. Teman-teman dengar itu guys. Lagi gacor guys. Siap WD. Bapak Peloki. Fokus. Waduh. Ancaman yang berat bagi kita. Bisa ngelak tuh si Sadbor guys. Judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelligence yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Nih gue jelasin ya kenapa Sadbor itu diamankan, dan karena kan banyak yang beredar bahwa dia kan cuman disawer apa segala, that's the point ya. Gue ngomongnya judo online karena akun gue tuh sensitif banget, gue bahas masalah itu aja langsung kena banned, jadi makanya kita ngomong judo online. Jadi kasusnya Sadbor itu memang yang nyawer adalah situs judo online ya. Nah, misalnya gue nge-live ini, tiba-tiba gue disawer situs judo online. Bisa nggak? Bisa aja. Apakah kena hukum? Enggak, karena orang nyawer kan kita nggak bisa, gitu loh. Paling kalau gue istilahnya disawer sama situs judo online, oh ya terima kasih, ini ya mungkin itu masih batas-batasnya oke. Tapi yang dilakukan Sadbor itu, dia ada video yang di-record sama netizen, bahwa dia itu tidak hanya cuman sekedar terima kasih, tapi ini platform ini gacor, silakan cari di Google. Nah, artinya dia ini secara aktif mempromosikan judo online tersebut, situs tersebut. Itulah kenapa si Sadbor itu diamankan. Ya, tapi kalau yang terima-terima saweran, ya sebenarnya selama dia tidak merespon, ya nggak ada salahnya, namanya orang nyawer kan. Nah, jadi paham ya teman-teman ya, bukan karena dia kan cuma nari-nari, enggak, karena ada video yang sudah beredar di luar, gue nggak tahu di mana. Jelas-jelas si Sadbor tuh ngomong situs ini, ya kan, gacor, silakan cari di Google. Nah itu dari omongan dari Sadbor sendiri. Semoga paham teman-teman dan hati-hati ya. Udahlah, jangan main-main gitu lah. Ya. Sekali lu kena coklat, itu ya, duit lu endorse itu habis, judo, bos. Itu lu kalau udah kena masalah dengan hukum ya, itu lu kayak diperes stret gitu kan, udah kering, masih peres lagi, krek, sampai baju merusak. Dah.
Ini teman-teman, ini jadi tim-timnya Satbor guys. Polres Sukabumi diketahui telah mengamankan Gunawan alias Satbor yang belakangan viral dengan berjoget ayam patuk secara live di TikTok. Satbor diamankan polisi pada Kamis, 31 Oktober 2024. Kapolres Sukabumi, AKBP Samian membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan pria asal Kampung Babakan Baru, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tersebut. Saat ini, Samian juga mengungkap bahwa pihaknya masih melakukan pemeriksaan. Bahkan, pihak kepolisian juga telah mengamankan beberapa orang tim Satbor yang kerap ikut berjoget dengannya secara live di TikTok. Sampai berita ini ditayangkan, Samian belum secara resmi mengumumkan kasus yang menjerat Satbor. Pihaknya berencana akan mengumumkan di kemudian hari, mengingat saat ini, Polres Sukabumi pun masih melakukan pengembangan. Ditangkap polisi, konten kreator live guys, beras habis. Mungkin sekarang live-nya yang bakal habis guys. Gunawan Satbor ditangkap terkait dugaan promosi judi online. Beras habis, live solusinya. Nah jadi Gunawan Satbor dan juga timnya ini lagi diperiksa ya guys. Konten-konten recehnya yang sering viral ini jadi sorotan. Ternyata ada iklan terselubung guys terkait judi online. Satbor sendiri bukan satu-satunya kreator yang kena kasus seperti ini. Belakangan memang banyak yang kena razia terkait promosi ilegal. Tetap kreatif guys, tapi jangan sampai melanggar hukum. Nah jadi kasusnya sendiri masih dalam penyelidikan. Kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya. Terkait dengan masalah judi online, saya sudah perintahkan dan ini juga sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk diusut tuntas. Jadi saya kira seluruh anggota yang tergabung dalam Satgas, bahkan dari Kominfo. Semua udah tahu orang-orang yang cuma 5 orang, Pak. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat ini kan kayak itu aja disasar aja, disikat aja kan. nggak menegak hukum lah kalau itu. Mantap emang Budi Ari guys. Nanti dilihat saja ke depan. Kenapa sih orang pada ngelarang gue main slot? Ribet banget. Orang duit-duit gue juga pakai permasalahin. Kalau kalah kan lu suka pinjem 100. Ya elah cuma pinjem 100 dipermasalahin. Lu bayangin 100. Zaman sekarang duit 100 itu kecil. Buat main slot juga kalau di link yang jelek 1 menit abis. Lagian gue pinjem 100 dipermasalahin. Tapi lu bisa tuh nongkrong di coffee shop. Emang lu nya aja yang pelit gak mau minjemin gue duit. Kalau gue jackpot juga gue gantiin duit lu yang cuma 100 itu pakai bilang orang main slot tuh ngerugiin negara, matiin UMKM. Gua matiin UMKM gimana coba? Gua kan bukan oknum ormas yang suka minta uang keamanan ke pedagang, padahal dia yang bikin gak aman. Gue cuma main slot, apa salah gua? Tapi gak apa-apa, gua bakal pergunain sisa uang yang gua punya ini buat depo lagi. Gua yakin uang kekalahan gua yang kemarin-marin yang udah banyak banget, yang udah berjuta-juta itu, bahkan berpuluh-puluh miliar, ribu-ribu niun-niun, itu bisa balik lagi ke gua. Dan gua bakal bisa jadi orang kaya dari hasil judi slot. Wah. Dan lu saksiin semuanya, gua satu-satunya orang yang bakal kaya dari hasil judi slot. Lu lihat itu. Hah? Guys, kalian tahu Satbor kan? Nih yang ini nih. Satbor. Ini memang aneh ya teman-teman. Kalau kita perhatikan dari aktivitas waktunya live ya. Nah, yang orang-orang joget di live terus di gift, ternyata Satbor itu ada bosnya, ada karyawannya. Sumpah gue kaget. Klarifikasi itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerja sama dengan Judai ya. Jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini ya, itu tidak benar dan banyak sekali. Keren juga sih. Kira-kira ya gaji karyawan Setboy satu hari itu berapa? Ada yang tahu nggak? Komen. Satu, ada kemungkinan phishing ya. Dia ilegal. Ya, komen. Dia ilegal masuk ke halaman itu phishing dengan cara mereka. Karena kita udah diskusi sama platform, termasuk sama Google, sama YouTube. Kenapa bisa begini? Enggak, ini nggak resmi. Dia phishing, ngerti nggak? Ini, itu juga sekaligus peringatan bagi teman-teman pengelola situs-situs daerah-daerah untuk sama-sama jaga situsnya dong, webnya. Karena kalau Kominfo take down situs-situs, sampai situs-situsnya ke take down. Misalnya situs pemerintahan kabupaten mana gitu ya, disisipin halamannya oleh judi online. Kalau kita take down itu, ke take down juga situs
Pemkapnya. Masing-masing website dari pemerintahan ini, Pak. Nah, caranya kita kalau untuk daerah-daerah Berarti harus kecamatan, hati-hati ya, guys. 27.000 aplikasi nih. Kita kasih tahu mereka, situs kamu disisipin bazar judi online. Oh. Kan pengelolaan situs itu bukan kita, tapi kita beritahu. Seperti itu kan? Udah berapa Ada 19.000 lebih Pemkap situs-situs pemerintah daerah yang kita udah komunikasikan, akhirnya bisa kita bereskan dari situs judi online. Baru-baru ini Satbor diperiksa polisi karena mempromosikan judi online. Waduh, Satbor juga udah mengklarifikasi nih. Dia bilang mereka nggak ada kaitannya sama sekali dengan judi, dan nggak ada juga tuh yang bilang gacor, anti rungkat, nggak ada. Dan ada lagi yang bilang, weh ini gacor, anti rungkat, itu tidak mengucapkan sama sekali, itu tidak benar. Tapi sayang banget Bor, buktinya ada. Nih gue kasih lihat videonya ya. Di linknya ada di Google. Di sini dia bilang gacor, anti rungkat, link ada di Google, dan menurut gua ini jelas-jelas Satbor mempromosikan judi ya. Memang kita nggak bisa kontrol siapa yang mau datang ke live kita, siapa yang mau nyawer, siapa yang nge-give. Memang kita nggak bisa kontrol, tapi kita bisa kontrol reaksi kita. Ketika kita di-give ya udah diemin aja, atau nggak sekedar say thank you, mungkin masih oke lah ya. Tapi menurut gua, lu apes juga sih Bor. Masalahnya kasus lu ini persis banget sama kayak kasus streamer ML dulu tuh. Bedanya kalau mereka nggak ada yang lapor, nggak ada yang usut. Kalau lu diusut dan dilaporin. Padahal nih Bor, mereka lebih terang-terangan lagi mempromosikan judi dengan cara bilang gacor, anti rungkat, udah gitu seneng banget teriak-teriak gitu Bor. Astaga, tapi kenapa lu? Ya udahlah Bor, sabar ya. Gila sih, ada pengkhianat negara. Ya, 10 pegawai Komdiji yang malah lindungi 1000 situs judi online. Bayangin teman-teman, dari 5000 situs yang harusnya diblokir, 1000-nya malah aman karena mereka. Tahu gak sih kalian? Ternyata mereka dibayar 8,5 juta per situs. Apa aja yang bisa dibeli dari uang haram ini? Gak mikir dampaknya kah buat masyarakat ke depannya? Kasus ini kebongkar teman-teman setelah Polda Metro Jaya geledah kantor satelit mereka di Bekasi. Hal kayak gini bukan cuma soal judi online aja, ini soal gimana uang haram merusak bangsa kita. The real pengkhianat. Menteri Komdiji Melty Hafid juga langsung dukung arahan Presiden Prabowo buat bersihin semua bentuk judi online. Kapolri juga bilang ini bagian dari Astacita, visi Presiden buat bangun bangsa yang bersih dari segala aktivitas ilegal. Polri sekarang nggak cuma mau blokir situs, tapi juga mau telusurin rekening dan aset hasil kejahatan ini. Miris teman-teman. Yang bikin miris lagi, pegawai yang harusnya jaga negara malah ikut ngancurin dari dalam kan. Harus ada penindakan tegas buat siapapun yang terlibat. Apa kabar pengawasan mereka selama ini? Ya, share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Beliau menyampaikan tentu kita update mengenai ditangkapnya beberapa karyawan dari Kemkomdiji. Jadi ini sebetulnya awal yang juga mengejutkan bagi saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, namun harus dihadapi dan juga harus didukung tentunya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdiji. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Jadi tadi Presiden menyampaikan bahwa langkah-langkah sudah betul diteruskan. Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait. Kemudian juga kita sudah mengeluarkan instruksi Menteri agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kemkomdiji bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kemkomdiji yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan begitu. Kita hari ini melakukan apel bersama-sama 3 kali sehari. Setiap ganti shift teman-teman pengawas kita lakukan apel menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan ini juga memberi semangat moral kepada teman-teman di dalam dan mengingatkan bahwa kita semua di sini ada untuk NKRI sesuai yang selalu diingatkan oleh Presiden. Jadi kami sekali lagi berdoa tadi Presiden menguatkan untuk terus memerangi judi online. Kita trennya sebetulnya positif. Dalam 20 hari sejak beliau dilantik, kita sudah menangani 187.000, terbanyak dalam rentang 10 hari sepanjang sejarah.
Jadi 10 hari setelah beliau dilantik itu 187.000. Mudah-mudahan tentu dalam waktu, meskipun tidak ada terminologi 100 hari ya, tapi kalau kita kali 10 saja, dalam kurang lebih 3 bulanan itu kita mudah-mudahan bisa menangani lebih dari 1,8 sampai 2 juta ya, karena kita akan naikkan terus. Kami juga akan menambah anggota pengawas dari ruang digital. Sebelumnya memang masih kurang, jadi akan kita perbanyak sehingga tidak ada celah. Mudah-mudahan atau paling tidak kita persempit terus celah-celah kepada mereka yang ingin melakukan kejahatan-kejahatan di dunia maya termasuk judi online. Sekali lagi kami mohon doa dan dukungan. Kalau itu sendiri apakah sudah Amin. nanti apabila ada indikasi untuk berapa internal komisi dari sekarang ya yang istilahnya terpapar judul atau terlibat, sudah pernah ada di trigger Oleh siapa? Itu oleh penegak hukum gitu, terkait dengan indikasi tidak hanya di internal komisi ya Bu ya, jadi internal kementerian juga. Kita nanti nunggu dari kepolisian karena penyidikan tengah berlangsung, kita belum tahu berapa banyak. Sekali lagi kita belum tahu berapa banyak, pada prinsipnya yang penting kita terbuka, silahkan berapa banyak pun jika memang salah silahkan. Karena ini memang dari awal sebelum saya dilantik pun Presiden sudah mengingatkan ketika saya dipanggil awal bahwa tugas utama saya adalah perangi judi online. Kalau yang soal target 1,8 sampai 2 juta itu bukan target, itu tren karena dalam 10 hari sejak Pak Presiden Prabowo dilantik itu kita sudah menangani 187.000. Angka ini bukan berarti ini prestasi tidak, tapi ada kenaikan tajam dalam 10 hari terakhir yang kita akan tambah terus. Apapun itu, judi online bukan prestasi selama itu masih ada. Jadi saya tidak menyatakan itu prestasi kami, tapi paling tidak tren positif di mana 10 hari terakhir ini 187.000 situs sudah kita take down. Kami berharap dalam waktu dekat kami bisa laporkan ke masyarakat agar kelihatan kinerjanya, bahwa dalam setiap minggu atau mungkin harian kita akan laporkan berapa banyak yang di take down oleh Kemkomdigi. Ini juga sebagai evaluasi kami. Kalau sampai turun, masyarakat bisa melihat kenapa turun gitu. Jadi tolong terus kami diawasi. Terima kasih. Jadi lapor ke Presiden Prabowo guys, dan temuannya bahwa di dalam tubuh kementeriannya itu ada orang yang berkhianat ya, melindungi. Ada berita lagi kan ya kan, nangkepin yang nge-backing para judol itu, judol judi online itu ya, ditangkepin, diberantas sama Pak Prabowo juga. Tuh ya, buat rakyatnya ya, Bapak Prabowo ini udah ngeberantas judol. Jadi kalian yang suka judol berhenti guys, berhenti ya. Pak Presiden sudah melakukan tindakan tegas. Jadi kalian juga harus berubah. Jangan judi ya, jangan judi. Ingat. Ini momennya guys, ketika 11 pegawai ditangkap atas kasus keterlibatan dari 5.000 itu tergantung juga Pak, karena bisa ada yang masuk, bisa ada yang enggak. Masuk apa? Paling 4.000-an Pak yang masuk. Yang masuk apa? Yang dilaporkan. 4.000-an berarti yang itu kenapa nggak dilaporkan? Di itu Pak, di Bina. Hah? Di kita Bina juga Pak. Di Bina? Di Bina juga. Jagain Pak. Dijagain. Dijagain supaya nggak blokir. Supaya nggak blokir. Keuntungan di situ ya. Di sini apa? Proyeknya itu kurang lebih 8 juta setengah. Parah sih, parah banget ini guys. Oke, ini jadi ada 8 komputer, 8 PC. Operatornya 12 ya? Operator 8 Pak. Operatornya 8. 4 orang itu. Yang 4 orang? Admin Pak. Adminnya. Berarti nanti dari laporan dari operator diinventarisir oleh admin, dilaporkan kepada Mas sebagai operator. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah lokasi ini sepengetahuan dari kantor? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Atas dasar idemu sendiri. Betul.
digerbek langsung nih guys. Kenapa bisa punya ide sih? Kenapa nggak dikerjakan di kantor? Karena kurang banyak Pak. Kalau misalnya kita hire anak-anak ini kan kita bisa dapat lebih banyak Pak. Terus yang menggaji anak-anak ini siapa? Dari saya sendiri. Dari Mas? Iya. Berapa per bulan? Per bulan sekitar 5 juta Pak. Dari Mas sendiri? Iya. Oke. Ada apa lagi? Bagian apa lagi yang perlu dicek? Kalau ini ruang merokok. Hah? Ruang merokok. Parah kali guys kalau begini ya. Ini puluhan wanita muda ditangkap polisi terlibat judol lagi guys. Ya Allah, puluhan loh ini guys. Jangan-jangan ini yang promo-promo juga nih guys. Luar biasa ya. Kurun waktu 10 hari Presiden Prabowo guys, mantap sekali ini, menyala ini, bersih-bersih nih kalau kayak gini guys. Apa peranannya cewek ini kan? Admin, operator, ataukah mereka ini pemain atau promo ya, mempromosikan guys. Kasihan banget sih. Nih, ini pegawai Kementerian Komdiki sendiri ya terlibat dalam judol guys. Nih, terlihat wajah-wajahnya mereka. Parah sih ini guys. Mana ini guys? Hindari judol teman-teman ya. Teman-teman akan rugi guys, karena mereka sudah punya operator ya, punya beberapa monitor plan-plan scammer itu yang membuat mereka itu nggak mau ngalah daripada pemainnya sendiri gitu ya. Namanya juga bandar teman-teman ya, namanya juga bandar, mereka juga mencari uang dari situ teman-teman. Teman-teman nggak akan mengerti bagaimana permainan dari judol, teman-teman akan tetap dirugikan ya. Jadi judol itu sebaiknya teman-teman hindari ya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.